Hai teman-teman, welcome back to Binary Thinking. Nama gue Kristian Dorian dan di video kali ini kita akan belajar tentang searching. Ada banyak algoritma searching sebetulnya yang bisa kita manfaatkan atau kita buat. Tapi yang akan kita pelajari di video kali ini hanyalah linear search ya. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran dan mungkin nanti kita akan bahas di episode-episode selanjutnya, ada binary search dan sebagainya. Nggak hanya linear search gitu ya. Dan untuk mempelajari atau untuk memahami bagaimana searching ini bekerja, kita harus setidaknya punya pemahaman yang cukup dasar tentang bagaimana looping itu bekerja, gitu ya. Karena kalau kita searching, kita umumnya akan banyak atau sedikit banyak bersinggungan dengan looping. Oke. Di sini kita memiliki sebuah array angka. Ada 5, 12, 3, 6, 10, 14, dan 8. Dan kita akan membuat sebuah program di mana kita bisa mencari apakah sebuah angka atau angka lain, suatu angka, itu terdapat dalam array kita ini. Gitu ya. Mencari data. Dan ini akan saya masukkan dulu ke dalam Excel 5, 12, 3, 6. Ya, kita punya 5, 12, 3, 6, 10, 14, 8. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, untuk membuat linear search, algoritmanya atau pseudocode-nya sebenarnya cukup simpel. Yang perlu kita lakukan hanyalah kita menerima input angka apa yang akan di-search. Misalkan kita mau search angka 6, gitu ya. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan iterasi atau kita akan looping setiap elemen di dalam array kita ini. Nah, atau haystack ya. Setiap kumpulan data kita ini akan kita cek satu persatu dan akan kita cocokkan apakah 5 sama dengan 6, apakah 12 sama dengan 6, apakah 3 sama dengan 6, apakah 6 sama dengan 6 gitu, sampai nanti ketemu angka yang cocok. Kayak gitu ya. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi 6 akan dibandingin dengan 5, kemudian 6 akan dibandingin dengan 12, kemudian 6 akan dibandingin dengan 3, kemudian 6 akan dibandingin dengan 6. Dan begitu cocok, maka kita bisa menyatakan bahwa datanya ketemu. Gitu. Ini merupakan linear search. Oke. Dan gimana kita codingin ya? Caranya supaya lebih rapih kita bisa buat dia ke dalam sebuah fungsi dulu ya. Oke, kita akan bikin sebuah fungsi namanya search. Dia menerima int array, dia menerima data kita dan dia menerima juga int search-nya. Angka apa yang mau kita cari? Gitu ya. Oke. Terus di sini dia menerima misalkan int number of data. Jadi dalam array ini ada berapa data yang mau kita cari gitu ya. Jadi dia menerima, total dia memiliki atau menerima 3 parameter. Array-nya, jumlah array-nya, dan angka yang ingin dicari. Kemudian kita akan buat looping sederhana, i sama dengan 0, i kurang dari n data, kemudian i plus plus. Gitu ya. Hanya seperti ini saja. Terus di tiap loopingan kita akan membandingkan kalau misalkan si array ke i, oke, atau elemen di dalam array kita ini itu sama dengan yang kita cari, maka kita print data found misalkan. Terus kita return si array ke i. Kalau kalian mau returnnya search juga nggak apa-apa ya, karena kan mereka pasti sudah sama gitu. Oke, perlu else nggak? Ya, kalau misalkan kalian mau outputin, misalkan di sini printf no match, misalkan ya, itu boleh juga. Tapi biasanya kalau kita mau searching doang, nggak perlu sih, nggak perlu sampai seperti ini. Oh, ini printf ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita tinggal panggil aja fungsi search-nya. Kita masukkan array-nya, kita masukkan number of data-nya. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kita punya 7 data dan yang mau kita cari angka berapa? Contoh angka 6 ya. Oke, seperti ini terus kita jalankan.
sorry, typo, my bad, typo lagi, printf. Oke, dia sudah jalan ya. Jadi data pertama itu no match, data kedua no match, data ketiga no match, data keempat dia data found. Ya kan ya, sesuai ya sama yang di Excel kita tadi. Data pertama dia hasilnya no match. Data kedua ketika dibandingin apakah 5 sama dengan 6, no match. Apakah 12 sama dengan 6? Bukan, berarti no match juga. Apakah 3 sama dengan 6? Bukan juga, berarti no match. Apakah data keempat, apakah 6 sama dengan 6? Iya, berarti dia print data found gitu. Dan datanya ini kita kembalikan. Jadi seharusnya kita bisa tampung nih di sini, misalkan int found, terus found sama dengan fungsi search kita gitu. Atau biasanya yang dikembalikan itu bukan angkanya atau bukan datanya, misalkan yang dikembalikan misalkan true atau false, bisa kita ganti aja jadi boolean. Misalkan kalau misalkan datanya ketemu ya return true. Tapi kalau sampai habis seluruh looping ini sudah dilakukan, berarti kan datanya udah dicek dari awal sampai akhir ya. Tapi masih nggak ada juga, ya udah kita return false aja. Jadi kalau returnnya false, nilainya false, artinya data not found. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk looping. Dan ini kita nggak harus hardcode ya. Mau kita input datanya, mau kita baca dari file dan sebagainya, pokoknya fungsi search kita sudah menerima array. Tinggal kita masukin aja arraynya. Mau itu asalnya dari hardcode atau dari input, nggak ada masalah. Kayak gitu. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Semoga memberikan informasi, memberikan insight baru. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Salam 10.